Hmm, Maaf ya, ada gangguan teknis. Nah, ini di halaman 151 mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, di pasal 27 ayat 3 ini disebutkan bahwa bela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita. Tidak hanya kewajiban tapi juga hak. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5. Untuk bunyinya bisa dilihat ya di buku paket itu pasal 30 ayat 1 apa bunyinya, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada ketetapan MPR. Nah, anak-anak coba dilihat di buku paket yang halaman 152 ketetapan MPR. Di situ di buku paket disebutkan ketetapan MPR RI nomor 4. Ya, nomor 4 garing MPR garing 2000. Itu salah ya. Kalau TAP MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 itu mengenai otonomi daerah. Yang benar adalah TAP MPR RI nomor 6. Nomor 6 MPR tahun 2000. Itu mengenai pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau di buku paket nomor 4 garing MPR tahun 2000 itu mengenai otonomi daerah. Ya, jangan salah lagi. TAP MPR-nya nomor 6 yang mengenai pemisahan TNI dan kepolisian. Ini dulu kalau TNI dan Polri itu sebutannya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian dengan dikeluarkannya TAP ini, maka ada pemisahan antara TNI dan kepolisian. Kemudian ada TAP MPR nomor 7 MPR tahun 2000. Itu mengenai peranan TNI dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya ada undang-undang. Undang-undangnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99, nomor 2 tahun 2002, nomor 3 tahun 2002, nomor 34 tahun 2004, dan nomor 23 tahun 2014. Ya, kalau undang-undangnya yang di buku paket sudah sesuai. Ini mengenai peraturan bela negara, tentang bela negara. Nah, peraturan hukum atau landasan hukum yang ada di Indonesia itu kan ada landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Ya, landasan idealnya tentu saja adalah Pancasila sebagai ideologi negara kita. Landasan konstitusionalnya adalah konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, operasionalnya, landasan operasionalnya adalah yang ini, ketetapan MPR dan juga termasuk undang-undang. Ya, itu landasan ideal Pancasila, konstitusionalnya Undang-Undang Dasar, ini ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, itu merupakan landasan operasional. Ini ya, mengenai peraturan tentang bela negara. Selanjutnya adalah perjuangan mempertahankan NKRI. Bagian C di buku paketnya. Nah, perjuangan mempertahankan NKRI itu ada dua macam cara. Perjuangan fisik dan melalui jalur diplomasi. Perjuangan fisik ini, fisik berarti kita mengangkat senjata. Kita tahu bahwa setelah 17 Agustus kita merdeka, kita memproklamasikan kemerdekaan, Belanda tetap masih berusaha, masih terus berupaya untuk merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk itu,
para pendiri negara kita juga tidak mau diam. Beliau-beliau tetap mempertahankan NKRI pada saat itu melalui perjuangan fisik dengan mengangkat senjata dan jalur diplomasi. Jalur diplomasi itu melalui perundingan-perundingan. Perjuangan fisik yang pernah dilakukan antara lain insiden bendera di Surabaya. Nah, insiden bendera di Surabaya ini perobekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato, Surabaya. Nah, arek-arek Surabaya tidak terima dengan pengibaran yang dilakukan oleh Belanda. Belanda mengibarkan bendera merah putih biru. Kemudian naik ya ke puncak hotel untuk merobek warna biru. Kemudian setelah itu dikibarkan lagi. Nah, insiden ini menjadi salah satu pemicu nanti di peristiwa ini yang nomor 3 ini 10 November. Kemudian perjuangan fisik yang ketiga ada pertempuran 5 hari di Semarang. Namanya pertempuran 5 hari karena pertempurannya itu terjadi selama 5 hari. Kemudian pertempuran 10 November di Surabaya. 10 November ini kemudian untuk memperingatinya dijadikan sebagai hari pahlawan. Nah, pertempuran 10 November ini yang menyebabkan adalah pada saat itu akan terjadi perundingan ya antara arek-arek Surabaya, warga Surabaya dengan pada saat itu sekutu Inggris, Jenderal Malabi. Tapi kemudian di Jembatan Merah terjadi insiden. Kemudian di insiden itu Jenderal Malabi tertembak. Nah, akhirnya sekutu tidak terima karena jenderalnya tertembak. Memberikan ultimatum untuk arek-arek Surabaya supaya menyerah dan mengosongkan Surabaya. Nah, jiwanya tidak terima ya, arek-arek Surabaya. Kalian tahu ya, Surabaya itu. Kalau sekarang, apa itu ya istilahnya untuk arek-arek Surabaya itu? Yang di sepak bola itu apa istilahnya ya? Nah, Persebaya. Nah, kan? Ya, Persebaya. Nah, itu. Mulai dari dulu jiwanya, keras ya. Akhirnya terjadilah pertempuran 10 November. Kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran selanjutnya ada contoh pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api. Nah, ini salah satunya lagi yang kemudian Bandung Lautan Api ini diciptakan lagu Halo Halo Bandung. Nah, ini Halo Halo Bandung tercipta dari sini, Bandung Lautan Api. Ini warga Bandung diminta untuk mengosongkan, menyerah ya, supaya wilayahnya itu tidak diduduki oleh penjajah. Akhirnya dibakar semuanya dibakar oleh rakyat Bandung, warga Bandung, masyarakat Bandung dibakar. Jadi Bandung Lautan Api. Kemudian pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran Puputan Margarana. Puputan itu bahasa Bali ya, habis-habisan. Jadi pertempuran sampai habis-habisan yang terjadi di Bali. Ini ada pahlawannya itu I Gusti Ngurah Rai ya. Kemudian perlawanan terhadap agresi Belanda. Kemudian ada perang gerilya. Nah, perang gerilya ini perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang secara sembunyi-sembunyi. Kita kan kalah persenjataan ya anak-anak ya dengan Belanda. Kalau kita secara terang-terangan melawan Belanda, kita tentunya kalah karena kita kalah persenjataan. Kemudian diadakanlah perang gerilya, perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini ada pelopornya Jenderal Sudirman yang terkenal itu ya, perang gerilya. Ini salah satu contoh mengenai perjuangan fisik yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Kemudian selain perjuangan fisik,
perjuangan mempertahankan NKRI juga dilakukan melalui jalur diplomasi. Nah, jalur diplomasi itu kalau di buku kalian bisa dilihat di halaman 162. Coba sambil dilihat bukunya. 162. Perjuangan mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi. Nah, perjuangan melalui jalur diplomasi ini dilakukan melalui perundingan-perundingan, terutama perundingan dengan Belanda. Karena yang masih ingin ngotot menguasai wilayah kita adalah Belanda. Jalur diplomasi yang pertama yang dilakukan adalah Perjanjian Linggarjati. Nah, Linggarjati itu sebuah wilayah ya di Jawa Barat, dilakukan pada 10 sampai 15 November 1946. Untuk hasil perundingannya bisa kalian lihat di buku ya. Ada 4 hasilnya. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. De facto, tahu kan maksudnya de facto? Tahu? Tahu apa enggak? Secara de facto itu secara nyata. Nah, ini sebentar ya. Kenapa sih kita bangsa Indonesia masih apa ya, ngotot ya istilahnya ya, untuk mempertahankan NKRI, padahal sudah merdeka. Kita masih merebut lagi. Kenapa? Salah satunya kan karena penjajah masih ingin menguasai. Selain itu, gini nak, kalian masih ingat itu apa syarat berdirinya negara? Masih ingat syarat berdirinya suatu negara? Ada berapa syarat? Masih ada yang ingat syarat berdirinya negara? Syarat berdirinya negara. Ada yang masih ingat? Chandra, ingat Chandra? Syarat berdirinya negara, Chandra. Negara harus memiliki wilayah, kemudian penduduk, dan terus apa lagi? pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain. Ya, terima kasih Chandra. Suatu negara bisa berdiri, syaratnya itu ada tadi yang sudah disebutkan Chandra, Bu Puji jelaskan ya. Syarat berdirinya negara itu ada 2 macam. Ada syarat konstitutif dan syarat deklaratif. Syarat konstitutifnya sudah disebutkan sama Chandra tadi. 1 ada wilayah. Kita Indonesia sudah punya wilayah ya. Wilayah kita dari Sabang sampai Merauke terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Letak astronomisnya, nah itu wilayah Indonesia ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Selain wilayah kita harus punya apa itu mau rek? Apa tadi? Apa Mang Chan? Penduduk. Nah, penduduk, pinter. Penduduk. Kita sudah ada penduduk. Kemudian ada pemerintah yang berdaulat. Nah, ini merupakan salah satu cara Indonesia mempertahankan NKRI ini melalui perjuangan diplomasi. Ini merupakan salah satu cara bangsa Indonesia untuk memperoleh kedaulatan. Ya, kedaulatan diperoleh ini salah satunya. Kita memang sudah merdeka, tapi kalau kita masih dijajah lagi oleh Belanda kan kedaulatan kita belum ada. Di materi semester 1 kan ada ya pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu pengertiannya adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara untuk mengatur apa yang ada di dalam negaranya. Ada kedaulatan ke dalam, berarti mengatur wilayah negaranya, mengatur mengenai semuanya. Kemudian ada kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar itu bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, itu. Ini ya. Kemudian tadi Bu Puji menyebutkan ada syarat konstitutif, kemudian deklaratif. Deklaratif itu pengakuan dari bangsa lain. Syarat konstitutif itu harus dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi, kita sudah sah menjadi yang namanya negara. Kemudian syarat deklaratif itu syarat tambahan.
ada pengakuan dari negara lain. Nah, pengakuan dari negara lain itu ada dua macam, ada pengakuan de facto dan ada pengakuan de jure. De jure gitu tulisannya, de jure. De jure itu pengakuan secara hukum. De facto pengakuan secara nyata, apa yang ada dilihat, kenyataannya secara nyata. Nah, ini salah satunya diperoleh dari Perjanjian Linggarjati. Belanda mengakui secara de facto, tapi wilayahnya hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, untuk yang lainnya isinya bisa kalian lihat ya di halaman 162 mengenai isi Perjanjian Linggarjati ada 4. Kemudian ada perundingan Renville. Perundingan Renville. Nah, ini Renville ini adalah apa? Kalau kamu lihat di bukumu, perundingan Renville itu adalah nama kapal perang. Ya, kapal perang milik Amerika. Perundingannya dilakukan di atas kapal Renville. Dari perjanjian Renville ini kita ada 6 kesepakatan. Nah, itu bisa dilihat lagi di bukunya. 6. Ini supaya kalian juga membaca bukunya ya. Ada 6. Salah satunya adalah Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Nah, dari perjanjian Renville ini nanti bentuk negara kita berubah anak gara-gara itu. Pertama kan kita bentuk negaranya apa? Republik ya, kesatuan. Negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian dari perjanjian Renville ini dari negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Ini salah satu upaya Belanda untuk memecah belah kita. Negara serikat. Karena negara kita berbentuk serikat, maka konstitusi kita juga berubah. Yang semula dari konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berubah ke Konstitusi RIS. Pernah dengar ya? Ini materi kelas 8. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Masih ingat ya? Materi kelas 8. Ada Konstitusi RIS. Nih, gara-gara ini perundingan Renville. Nah, untuk isinya yang lain silakan dibaca di bukunya. Ada 6 isinya. Kemudian ada perjanjian Rumroyen. Nah, perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen bisa dilihat di halaman 164. Dinamakan perjanjian Rumroyen karena di sini wakil Indonesia itu diwakili oleh Mr. Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Dr. J.H. van Rooyen. Akhirnya perjanjiannya dinamakan Rumroyen. Dari perjanjian Rumroyen ini ada kesepakatan 4 kesepakatan. Salah satunya Belanda itu menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karisidenan Yogyakarta. Belanda membebaskan tanpa syarat pemimpin Republik Indonesia yang menjadi tahanan politik sejak 19 Desember 48. Nah, perjanjian Rumroyen ada 4 isinya, dibaca ya di buku, ada kan ya? Dan kemudian perjanjian yang terakhir, kelanjutannya dari perjanjian Rumroyen ini konferensi meja bundar KMB yang dilakukan di Den Haag, Belanda. Nah, ini anak-anak. Salah satu contoh dari sekian banyak usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam perjuangan mempertahankan NKRI. Sekarang, apakah ini masih kita perlukan mempertahankan NKRI pada saat ini, pada era sekarang? Masih diperlukan apa tidak? Apa kita masih perlu mempertahankan NKRI? Masih perlu berjuang? Masih. Ya, masih. Tentunya masih. Ya, karena sekarang
kalau dulu itu perjuangan kita jelas ya. Kita tahu musuh kita, penjajah, Belanda, sekutu, misalnya Jepang, Inggris. Tuh. Sekarang perjuangan kita itu lebih sulit karena yang kita hadapi itu apa? Tidak tampak nyata. Kadang ancaman-ancaman yang kita lihat itu sepertinya adalah sesuatu hal yang menyenangkan bagi kita, terutama bagi generasi muda yang saat ini. Nah, ini selanjutnya akan kita bahas. Ancaman terhadap keutuhan NKRI. Ini yang sekarang kita hadapi. Untuk kita perjuangkan saat ini. Kita saat ini sudah tidak berjuang fisik mengangkat senjata. Tidak berjuang diplomasi dengan penjajah. Ini ada ancaman terhadap keutuhan NKRI dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dari dalam negeri, ini contohnya, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatisme. Tahu maksudnya disintegrasi ya? Disintegrasi itu perpecahan. Perpecahan bangsa. Jadi bangsa kita terpecah melalui gerakan-gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu gerakan yang ingin memisahkan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa contohnya misalnya gerakan separatisme? Ada yang bisa menjawab? Gerakan separatisme, contohnya apa? Ada yang bisa? Gerakan separatisme, contohnya apa? Ayo silakan dibuka mikrofonnya. Contohnya gerakan separatisme? Kalau kalian buka buku paket, bisa loh. Baca di situ ada. Gerakan separatisme. Contohnya? Apa? Silakan yang mau menjawab. Sudah menemukan di buku? Gerakan Aceh Merdeka. Nah, gerakan Aceh Merdeka. Apalagi, Chan? PKI Madiun. Ya, PKI Madiun sudah kita lewati ya. Sekarang ini kita bicara yang sekarang, Chan. Apa selain gerakan Aceh Merdeka? Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian apa lagi? Pemberontakan Darul Islam. Darul Islam, DITII. Ya, itu di masa perjuangan. Yang sekarang, Nak, yang sekarang saat ini. Contohnya tadi Aceh Merdeka. Kemudian apa lagi? Sing sering nembaki TNI lho rek ndi? Di mana? Di? Ayo. Aceh Merdeka itu GAM ya, istilahnya gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada apa lagi? Ayo. Organisasi Papua Merdeka. Nah, Papua Merdeka. Ya, ini sing Papua Merdeka itu kemarin yang sering kalau kamu baca berita atau dengar berita kan sering ya melakukan penembakan. Papua Merdeka itu ingin merdeka karena mereka rakyat warga Papua itu merasa itu. Kalian tahu Freeport ya? Freeport itu tambang emas yang ada, tambang emas terbesar di dunia yang ada di Papua. Rakyat Papua itu merasa mereka tidak menikmati hasil dari tambang emas terbesar yang ada di sana. Itu gara-garanya kenapa ada gerakan Papua ingin merdeka itu. Upaya separatisme contohnya tadi ada Aceh Merdeka, ada Papua Merdeka. GAM. Dah. Kemudian yang B, upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Ini salah satu ancamannya. Ideologi besar di dunia itu ada dua. Ada ideologi liberalis, dan ada sosialis komunis. Nah, dua ideologi ini berusaha masuk ke Indonesia untuk menggantikan ideologi kita Pancasila.
Ideologi Pancasila ini milik Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Hanya ada di Indonesia. Karena apa? Pancasila ini kan diambil dari nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Nah, ada upaya untuk mengganti ideologi kita Pancasila dengan ideologi liberalis ataupun ideologi komunis. Tadi disebutkan ada gerakan PKI, ya. Nah, PKI ini mulai berusaha untuk hidup kembali anak-anak, hati-hati ya. Ini yang diserang adalah kita sebagai kalian sebagai generasi muda. Kemudian ada lagi makar. Makar itu ingin menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah menurut konstitusi. Kemudian ada potensi konflik antar kelompok atau golongan. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai konflik ya yang di harmoni keberagaman dan materi harmoni keberagaman. Kan ada konflik ya. Nah, potensi konflik antar kelompok atau golongan ini bisa disebabkan salah satunya adalah SARA. Apa SARA kemarin? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini konflik yang terjadi. Kemudian ada KKN. KKN ini bukan yang biasanya dilakukan mahasiswa di semester akhir. KKN di sini adalah apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini merupakan salah satu ancaman ya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu tindakan memperkaya diri sendiri dengan menyelewengkan apa? Jabatan. Yang dikorupsi apa? Ya tentunya kekayaan negara. Nah, ini menjadi ancaman juga untuk keutuhan negara kita. Kolusi. Kolusi itu apa ya bahasa mudanya kolusi? Kesepakatan kolusi itu, tapi kesepakatannya itu negatif. Kolusi. Terus nepotisme. Nepotisme itu kekeluargaan yang tidak baik. Jadi misalnya di suatu negara di suatu perusahaan ayahnya sebagai direktur perusahaan. Karena ayahnya ada di situ, maka anaknya walaupun dia secara apa kompetensi itu apa? Kompetensinya kurang ya, skill. Nah, kompetensinya kurang, skillnya kurang. Tapi dia menduduki jabatan di situ, di perusahaan itu. Nah, itu nepotisme. Tidak bagus. Kemudian ada penyalahgunaan narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lainnya. Nah, yang F ini yang sekarang masih marak di kalangan pemuda. Ini sekarang diserang pemudanya. Penyalahgunaan narkoba. Ya, sekalian diiming-imingi, iki enak, bisa menghilangkan stres. Pemaneng saiki online terus pembelajaran nih. Tugasnya numpuk, gak digarap-garap. Ayo gini, nyoba iki lo enak. Bisa menghilangkan stresmu. Gak kerasa ya diberi ini. Pornografi dan porno aksi. Ya, wis Bu Puji gak jelasno pornografi dan porno aksi, wis akeh sing paham iki. Ya. Pornografi itu biasanya kalian melihat ya. Kan sekarang globalisasi semuanya bisa masuk. Sekarang kamu bisa mengakses internet dengan mudah. Nah, ini berselancar di sini. Porno aksi itu berarti aksinya, kegiatannya. Kadang kita tidak sadar, kita sendiri melakukan. Kemudian pergaulan bebas. Nah, ini di kalangan muda. Kita kan ada adat ya, ada adat istiadat, peraturan, adat ketimuran. Nah, pergaulan bebas ini tidak sesuai dengan adat ketimuran kita. Tawuran. Nah, ini. Kita mudah terprovokasi. Kadang kita tidak tahu, wis pokoknya melok ae.
Dijak, ayo ngelompok di kono, engko nyerang iki. Kita tidak tahu masalahnya apa, kita terprovokasi. Mudah sekali kita untuk terprovokasi. Apalagi sekarang media sosial digunakan ya untuk memprovokasi bangsa, untuk memprovokasi bangsa Indonesia terutama generasi muda. Nah ini, salah satu contoh ancaman untuk keutuhan bangsa kita dari dalam negeri. Kemudian yang dari luar negeri ini contohnya. Dari luar negeri itu bisa dibedakan di ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Ideologi misalnya tadi masuknya ideologi lain seperti liberalisme dan komunisme. Politik ikut campurnya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Kita di apa namanya bangsa yang lain itu ikut campur. Di Indonesia misalnya ada masalah apa, kemudian kita di apa itu namanya istilahnya di apa ya istilahnya, kita harus melakukan ini gitu loh. Nah, kita diintervensi, istilahnya intervensi, nak. Intervensi negara lain. Ya, kita diintervensi, kita sering ini diintervensi. Indonesia harus melakukan ini supaya bantuannya datang. Nah, misalnya itu. Ini ancaman dari luar negeri. Kemudian ekonomi, mudahnya produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Sekarang kan perdagangan bebas ya. Istilahnya di IPS itu perdagangan bebas. Jadi semua barang bisa masuk bebas ke Indonesia. Produk luar negeri mudah masuk ke Indonesia. Karena produk luar negeri itu banyak yang masuk ke Indonesia, terus kita lebih suka dengan produk itu, kita jadi lupa dengan produk dalam negeri. Ini merupakan juga salah satu ancaman untuk keutuhan bangsa. Masuknya investasi asing. Investasi asing itu kita perlu, tapi kita juga harus bisa pandai-pandai. Jangan karena asing negara lain memberikan investasi kepada kita untuk memajukan ekonomi kita, kita jadi malah tergantung atau mungkin apa namanya istilahnya nurut ya apa yang mereka katakan. Kita investasi asing itu perlu, tapi kita juga harus berhati-hati. Nah, kemudian ada sosial dan budaya. Sosial budaya misalnya cara hidup kita terlalu hedonisme ya, terlalu bermewah-mewah, kayak hidup kita ke barat-baratan. Kita sampai lupa kan kita kalau di Pancasila itu diajarkan hidup sederhana gitu ya. Kita terkadang terlalu hedon. Hedon itu bermewah-mewah, nak. Senengane nongkrong di kafe gitu ya. Nih, gaya hidup yang ke barat-baratan. Kita lebih suka budaya barat. Sayangnya yang kita sukai dari budaya barat itu budaya-budaya yang tidak sesuai ya dengan nilai-nilai yang ada di bangsa kita, yang kita miliki. Padahal kita boleh loh meniru budaya-budaya asing, tapi yang bagus. Misalnya itu disiplin. Nah, orang asing itu terkenal disiplinnya. Itu harus kita contoh. Tepat waktu, ya nggak suka ngaret, kerja keras. Nah, sayang kita tidak mencontoh yang itu. Yang kita contoh yang gaya hidup yang foya-foya, pergaulan bebas, itu yang kita contoh. Nah, kemudian pertahanan dan keamanan. Contohnya ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah ini misalnya ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Dulu zamannya Bu Susi ya, yang waktu menjadi Menteri Kelautan itu terkenal dengan istilah, kalau kamu lihat itu di media sosial kan banyak ya istilah apa itu, tenggelamkan gitu ya, pelanggaran wilayah. Banyaknya kapal asing yang masuk ke Indonesia. Kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatisme. Nah, di Indonesia ada gerakan-gerakan separatisme. Nah, ini digunakan oleh orang-orang di luar Indonesia yang ingin memecah keutuhan NKRI dengan cara
membantu mereka. Mungkin disuplai dana ya, disuplai persenjataan. Tuh. Ini ancaman yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya ini. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Nah, upaya mengisinya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 2. Keikutsertaan kita sebagai warga negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau di sekolah-sekolah, seperti yang kita pelajari sekarang, ada mata pelajaran PPKN. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran. Nah, pelatihan dasar kemiliteran, ini contohnya kalau nanti kalian sudah masuk di perguruan tinggi, itu ada namanya Menwa, Resimen Mahasiswa. Upaya mempertahankan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu kan ada 3 komponen ya yang mempertahankan. Komponen utama, komponen pendukung, komponen cadangan. Komponen utamanya adalah ini TNI sebagai penanggung jawab. TNI Polri sebagai penanggung jawab. TNI bertanggung jawab di pertahanannya, Polri di keamanannya. Ada 3 komponen ya, komponen utama, komponen cadangan, dan pendukung. Pendukungnya itu termasuk kita ini sebagai komponen pendukung warga negara. Nah, pelatihan dasar kemiliteran. Kemudian pengabdian sebagai TNI dan Polri. Kemudian pengabdian sesuai profesi. Nah, jangan dikira kita profesi itu tidak merupakan salah satu keikutsertaan kita dalam bela negara. Dokter, profesi dokter, upaya bela negaranya apa? Nah, terutama sekarang ya di masa pandemi, para dokter berusaha sekuat tenaga bagaimana mengatasi pandemi, mengobati. Kalian sekarang yang masih sebagai seorang pelajar juga bisa melakukan bela negara. Sing wis mbok apali ku belajar dengan rajin ngono ya. Kemudian kalau ada misalnya event-event lomba-lomba antar pelajar, misalnya ada lomba sains, olimpiade matematika, olimpiade IPA. Nah, itu kalian mengikuti, kalian menang. Nah, itu merupakan salah satu upaya dalam bela negara. Sesuai profesi kalian. Kalian mengikuti lomba olahraga. Nah, ikut pertandingan pertandingan sepak bola kayak apa, voli, lari. Nah, itu pengabdian sesuai profesi. Saya sebagai guru, sesuai profesi saya ya, saya berusaha. Bagaimana karena saya sebagai guru PPKN, bagaimana saya berusaha untuk mengajak kalian supaya bisa memahami apa yang ada di Pancasila, bisa melaksanakan itu, nanti tujuannya apa? Supaya kalian menjadi warga negara yang baik. Nah, itu upaya bela negara saya, sesuai profesi saya. Kemudian, ini upaya bela negaranya. Nah, perwujudan bela negaranya. Ini sama Bu Puji dikelompokkan ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Secara ideologi karena ideologi kita Pancasila, kita memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Politik, nah nanti kalau kalian sudah punya hak untuk menyampaikan suara kalian, kalian boleh mensukseskan pemilu. Pemilu semua ya. Pemilu di Indonesia itu kan ada pemilu pemilihan presiden dan wakil, kemudian pemilihan anggota DPR, DPRD. Nah, itu. Kalian kalau sudah punya hak pilih, gunakan. Jangan golput. Ya. Kalau sekarang mungkin kalian belum punya hak pilih. Nah, bisa kalau misalnya ada musyawarah di kelas.
Kalian berusaha menyampaikan apa yang menjadi pendapat kalian. Menaati peraturan. Dimanapun, di lingkungan mana saja, taati peraturan. Di rumah pun kan ada peraturan ya, di rumah kalian masing-masing. Taati. Kemudian di sekolah, peraturan sekolah. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa negara. Silakan ditaati, peraturan dibuat itu supaya kehidupan kita itu enak, supaya aman, supaya nyaman, supaya tertib. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Kemudian menegakkan supremasi hukum. Nah, salah satunya ya dengan menaati peraturan tadi. Kemudian meningkatkan persatuan. Jangan mudah terprovokasi. Ya, jangan mudah terprovokasi. Musyawarah, mufakat. Perwujudan bela negara di bidang ekonomi. Mencintai produk dalam negeri. Mengembangkan usaha dengan sistem padat karya. Sekarang kan marak UKM-UKM itu ya, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah ini, nanti masamu yang akan datang, mungkin persaingan, bukan mungkin ya, sepertinya sudah jelas ini. Sekarang saja persaingan memperoleh lapangan kerja, itu tentunya nanti akan semakin tinggi. Nah, ini ciptakan kreativitas dan inovasi supaya kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi tidak hanya mencari, tapi kalian yang menciptakan. Kemudian sosial budaya, meningkatkan kepekaan sosial. Nah, peka ya terhadap lingkungan sekitar. Kalau ada tetangga yang perlu bantuan, tuh ya, kita cepat tanggap. Mengembangkan jiwa nasionalis. Cinta kita kepada negara, kita kembangkan. Kemudian mengedepankan toleransi. Nah, toleransi ini sangat perlu karena kita memiliki keberagaman yang sangat beragam. Toleransi ini sangat diperlukan. Pertahanan keamanan, Hankam, menjaga keamanan lingkungan. Ini di lingkunganmu, biasanya mungkin ayahmu, kakakmu yang sudah dewasa ya, itu ada jadwal ronda. Nah, ronda. Ini salah satu cara mempertahankan di bidang Hankam, pertahanan dan keamanan. Ada itu istilah sistem Hankam rata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hankam rata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Nah, kita sebagai rakyat itu juga diikutkan, dilibatkan dalam pertahanan keamanan. Bukan dengan diberi senjata. Nah, salah satunya ini, menjaga keamanan lingkungan kita sendiri. Ada ronda, ya biasanya di setiap RT itu dibuatkan jadwalnya ya, ronda malam. Menjauhi paham kedaerahan yang sempit. Paham kedaerahan yang sempit. Kita jangan menganggap rendah daerah lain, budaya daerah lain. Menolak paham-paham yang mengancam keutuhan NKRI. Seperti tadi mulai masuknya paham-paham liberalisme, komunisme. Nah, itu. Jangan mudah untuk ini enak liberalisme, kita nanti bebas, kebebasan individu itu lebih diutamakan. Awakmu mulaian, kita pelajari dulu ya. Ideologi kita tidak lepas dari ideologi Pancasila. Nah, ini perwujudan bela negara di lingkungan bangsa dan negara. Selanjutnya, sudah selesai ternyata. Itu tadi ya, materinya wis dirangkum. Iku mau nang buku dirangkum. Jadi materi di bab 6 yang di buku paket mulai halaman piro mangrek 147 sampai dengan 181. Nah, itu mau rangkumane. Bisa kalian baca lagi buku paketnya. Bisa dipelajari lagi materinya yang ada di slide ini, di
Google Classroom-nya ada. Nanti setelah itu kalian kerjakan tugasnya. Ada tugas dikerjakan ya, kerjakan dengan baik. Ini mungkin GC terakhir nggih demikian nggih. Soalnya yaitu materimu sudah selesai dan tanggal 29 kamu sudah ujian penilaian akhir tahun. Materinya tadi Bu Puji ulang ya, di semester genap. Semester genap bab 4, 5, dan 6. Dipelajari lagi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kelas 9 ketemu kita bahas lagi. Saat tanggal 19 kan kalian sudah mulai itu ujian sekolah. Kalau ujian sekolah, materinya mulai dari kelas 7 semester 1. Boleh kalau kalian misalnya pas belajar-belajar itu ada kesulitan, boleh silakan tanya ke Bu Puji, ke Bu Niken, sama Pak Imron ya. Kan ada yang kelas 9 diajar Pak Imron, boleh silakan bertanya. Karena maksudnya Bu Puji, Bu Niken itu pengen iki rek, tatap muka nanti untuk ujian sekolah kan pembahasannya materi ini mulai kelas 7 ya. Awakmu tidak semuanya sih. Mungkin sudah ada yang lupa materi kelas 9 semester awal-awal. Pengen apa ya? Kayak materi-materi yang mulai kelas 7, tapi kita masih belum boleh bertemu secara langsung. Oh ya, untuk rapot UTS kemarin yang dimasukkan itu sampai pertemuan 6 gitu ya. Yang rapot UTS kelas 9 itu. Karena materinya yang sampai UTS itu sampai pertemuan 6. Sik yo, tak lihat ya. Nanti soalnya tadi ada yang tanya ke Bu Puji, sekalian wis. Saya bahas di sini supaya nanti itu kalian tidak bertanya-tanya. Untuk PPKN nanti yang ada di rapot itu oh sampai pertemuan 5. Sampai pertemuan 5. Nanti di rapot UTS yang pertemuan satunya itu kosong. Nanti kalau kamu terima rapot kan ada P1, P2, P3, P4, P5, P6 gitu ya. Itu untuk nilai tugas, pengetahuan. Kemudian ada penilaian harian, ada nilai keterampilan. Untuk P1-nya nanti di rapot UTS-mu kosong. Karena apa? Nilainya diletakkan di nilai keterampilan 1, di K1. Nilai pertemuan 1 itu ada di GC, pertemuan 1 kalau kalian masih ingat, ada video mengenai pelajar Pancasila. Nah, itu tugasnya Bu Puji sama Bu Niken sama Pak Imron. Ya, itu ada ditaruh di nilai keterampilan 1. Jadi nanti, loh, aku pertemuan 1 wis garap kok. Dikini P1-nya kosong. Dilihat di K1 ya, nanti nilainya dilihat di K1. Kalau kalian sudah mengerjakan pertemuan 1, berarti K1-mu nanti nilainya tidak 0, tapi ada nilainya. Kemudian pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Pertemuan 5 kosong lagi. Karena pertemuan 5 kemarin kita gunakan untuk penilaian harian. Berarti nilainya ada di PH1. Kalau kalian sudah mengerjakan di pertemuan 5, nilai kalian nanti akan muncul di PH1. Ya, ngerti ya? Nanti mungkin ini teman-temannya ada yang tidak ikut Zoom, karena kalau dilihat di sini kelas 9 itu ada 100 lebih ya. 300 kok 100. 100 lebih itu yang masuk di sini yang ikut Zoom hanya 99 anak. Ya, gak ono seperempate. Nanti mungkin ada yang ketua kelas ada di sini, nanti bisa menjelaskan ya ke teman-temannya. PH1 kelas 9 A, B, C, D, E sampai yang diajar Bu Niken sampai kelas 9D gitu. D, E, F sampai yang diajar Bu Niken sampai 9F. Itu nanti kalau ada pertanyaan begitu. P1-nya memang kosong karena nilainya ada di K1, di keterampilan 1. Kemudian P2, P3, P4 ada nilainya, P5 kosong.
Karena P5-nya itu masuk di nilai penilaian harian 1, PH1. P6 enggak ada nilainya memang. Karena materinya untuk UTS kemarin sampai pertemuan kelima. Itu ya, ngerti ya nak ya? Nanti bisa dijelaskan ke teman-temannya mungkin yang tidak ikut. Mungkin di sini ada ketua kelas, bisa dijelaskan ke teman-temannya di grup kelas. Itu ya. Ini terima kasih. Mungkin Bu Niken mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, sudah. Terima kasih ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Bu Puji langsung via WA atau Bu Niken via WA. Ya, terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran Zoom PPKN. Selanjutnya dilanjutkan oleh Putri. Ini Putri sudah ada di sini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Putri. Oh, kuncinya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu ya. Sekarang kita membahas mengenai kiat-kiat untuk suksesnya UN dan US ya. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai pernikahan dini, saya kira kamu juga sudah ngerti. Maksudnya jangan sampai anak-anak kecil-kecil sudah menikah. Kembangkan bakatmu ya semaksimal mungkin. Itu yang pertama mengenai yang kemarin. Kalau yang sekarang adalah mengenai kiat-kiat sukses untuk UN dan US. Di sini nanti saya akan bacakan, kamu juga siapkan buku sama pulpen ya. Barangkali ada yang perlu kamu catat ya. Ini. Oh. Ya, ini coba untuk kelas 9A sampai dengan 9I. Ini pesertanya baru berapa ini? Mau sampai J. Pesertanya baru berapa ini jumlah semuanya? 96 ya. Jadi saya harap yang lain juga ada, karena gini ya anak-anak, walaupun BK itu tidak ada ulangan, juga tidak ada nilai, tapi seandainya ya, saya pun juga nggak mau. Seandainya saya memberi nilai C pada kamu, itu sudah otomatis tidak lulus. Ya. Karena BK itu adalah tolak ukur kepribadianmu. Jadi bagaimana kamu nanti pada waktu di SMA, pada waktu SMK, pada waktu kuliah, dasarnya itu dari sini. Kalau perilakumu baik, sikapmu baik, baik terhadap Bapak Ibu guru, terhadap teman, terhadap orang tua, insya Allah perjalananmu pun juga nanti juga enak. Kemanapun kamu tuju, kemanapun cita-citamu yang kamu inginkan, insya Allah akan tercapai. Jadi harapan saya di sini, walaupun
BK sudah saya kasih tahu tidak ada nilai dan tidak ada ulangan, tapi saya harapkan kamu memperhatikan. Karena di sini itu mulai dari awal dulu, dari bab pertama dulu yang membahas mengenai memilih profesi sesuai minat dan kepribadian. Nah, itu sudah mengenai diri kamu. Terus yang kedua, stres dan cara mengatasinya. Terus yang ketiga, program peminatan dan prospek karier di SMA. Yang keempat, program peminatan dan prospek karier di SEMEA atau SMK. Yang kelima, kiat sukses hadapi ujian nasional. Yang ini nanti mau saya bahas lagi. Yang keenam, dampak pernikahan dini. Ini semua adalah mengenai apa yang terjadi pada diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu betul-betul memperhatikan, yaitu tadi, insya Allah perjalananmu pun juga akan enak, ya. Jadi harapan saya seperti Evelyn, ini Anisha, Vinulia, Ahmad Naufal, VB, Farah, Laisila, Chandra, Silvi, Ribi, Dwita, Natasha, Elsa, Zidan, Stefania, Diana, dan yang lainnya yang nggak kelihatan, yang jumlahnya 96 ini, ya. Kalau kamu sekarang, apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru kamu perhatikan, setelah itu kamu kerjakan. Itulah perjalananmu, ya. Walaupun dalam keadaan pandemi, tapi kalau kamu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru itu sudah disampaikan dan kamu istilahnya itu kamu jalankan, ya itulah nanti keberhasilanmu, ya. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah mengerjakan. Di Putri itu jangan dikira tidak dimasukkan, ya, itu saya masukkan. Jadi setiap selesai pertemuan itu saya masukkan, setiap selesai pertemuan saya masukkan. Untuk yang sekarang ini kamu sampai pertemuan dengan saya 8 kali yang daring, ya toh. Tapi banyak sekali yang tidak mengerjakan. Saya sudah tidak kurang-kurang untuk mengingatkan lewat WA, ya, lewat apa itu Telegram, lewat ini apa namanya itu Classroom. Tapi banyak. Padahal dari sinilah kamu diuji. Sampai di mana sih anak-anak itu untuk dirinya sendiri, tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Ya, karena apa? Berhasil tidaknya masa depanmu itu tergantung kamu. Orang tua membiayai, guru membimbing, hasil itu kamu sendiri. Jadi berhasil tidaknya kamulah yang menentukan. Ya. Jadi dalam keadaan pandemi gini malah jangan enak-enakan. Enak-enakan main ke sana kemari, ya toh? Sepedahan tril-trilan ke sana kemari. Jangan ya anak-anak, ini adalah saatnya kamu berpuasa. Ngerem diri, apalagi sebentar lagi sudah ujian, ya. Ini yang banyak memperhatikan kok cewek-cewek. Yang cowoknya mana ini? Cowoknya masa hanya siapa ini? Harvey tok. Yang lain nggak ada. Oh ini, apa ini? Yoga. Mana lagi cowok? Axel, Hanes, iki, yoga. Yang laki-laki itu mana ini? Penanggung jawab. Hah? Mana ini? Hah? Oh, alhamdulillah akhirnya muncul anak laki-lakinya semuanya. Terima kasih. Mbak-mbaknya ini mana ini? Malah hilang ini. Oh. Ya sudah, sekarang kamu catat ya. Tugas di Google Classroom untuk ya. Tugas di Google Classroom sudah kamu baca yang saya berikan tugas itu. Nah, sekarang coba kamu perhatikan ya. Kiat sukses hadapi ujian. Itu ada 6 ya.
Yang pertama, maksimal belajar. Jadi belajar itu memang long life education. Belajar sepanjang hayat. Jadi jangan kamu kira belajar itu hanya sekarang aja, enggak. Tapi sampai nanti. Nah kebetulan pada waktu ujian ini adalah waktunya tirakat. Kamu tahu tirakat, waktunya puasa, waktunya mengerem. Ya, yang tadinya pengen main, pengen nonton game-game terus di HP. Untuk saat ini jangan dulu. Supaya dapat nilai yang sesuai yang kamu inginkan, bahkan lebih, supaya kamu nanti bisa masuk sekolah di mana yang kamu harapkan. Helmi baru muncul dari mana? Oh, ini Helminya ada. Ya. Yang kedua, membuat peta kemampuan diri. Ya, membuat peta kemampuan diri ini di sini maksudnya kamu tulis apa saja yang sudah kamu pelajari, kamu tulis. Hari ini belajar apa, terus kamu coreti. Misalnya tadi seperti kamu dijelaskan tentang IPS, tentang yang penting-penting kamu anggap penting, itu kamu coreti. Setelah itu kamu tulis. Nah, selesai taruh. Nah, setelah itu positive thinking dan positive feeling. Maksudnya positive thinking dan positive feeling ini adalah supaya kamu itu kalau menghadapi ujian jangan takut dulu. Ya, terus perasaanmu jangan takut juga akhirnya was-was, karena kalau sudah takut dulu, was-was dulu, akhirnya kamu nanti nggak bisa mengerjakan. Stres dulu, belum apa-apa wis adem panas awake. Sing kudu pipis, sing kudu nang mburi ana kabeh. Gak iso ngerjakno. Iya toh? Nah. Rizky, guyang guyu dhewe le. Nah, gitu. Ya, harapan saya jadi kamu ndak usah grogi. Yang penting kamu belajar. Ya, belajar. Terus yang keempat yaitu dahulukan soal-soal yang mudah. Jadi pada waktu kamu berhadapan dengan soal itu jangan kamu lihat semua gitu, jangan. Tapi kamu sepintas kamu lihat, oh ini yang mudah, langsung kamu titiki. Yang mudah-mudah itu kamu titiki. Nah, setelah itu baru yang sulit kamu baca. Soalnya kalau kamu mengerjakan yang sulit dulu, kamu nggak akan bisa mengerjakan. Karena otakmu sudah terlanjur apa dalam otak? Sudah terlanjur, waduh soalnya angel kabeh, aku nggak iso nggarap. Padahal tidak. Ya, jadi kamu titiki aja. Kamu titiki yang kamu anggap mudah. Setelah itu kamu selesai, baru kamu mengerjakan yang sulit. Dengan begitu kamu nanti tidak akan merasa takut. Oh, soalnya sulit kabeh, enggak bisa ngerjakan, enggak. Jadi yang mudah dititiki aja, setelah itu mengerjakan baru yang sulit. Dengan begitu nanti hasilnya itu bagus. Ya. Terus yang kelima, hati-hati dengan lembar jawaban komputer atau LJK. Kadang-kadang kamu selesai mengerjakan, kalau ini nanti kamu masih seperti itu, apa tidak saya sendiri tidak tahu karena ini pandemi, ya toh. Bisa-bisa tidak pakai LJK, hanya lewat daring aja, kita juga nggak tahu bagaimana nanti maksudnya seperti apa nanti jalannya ujianmu, saya sendiri tidak tahu. Misalnya pakai LJK, usahakan tanganmu itu jangan sampai di atasnya kertasmu. Karena keringat itu apa yang kamu sudah kerjakan terhapus oleh keringat yang ada di tanganmu. Jadi akhirnya menghapus. Ya. Yang keenam, perbanyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mau berangkat, sungkem dulu ke ayah ibu. Maaf Pak, Pi, ya terserah kamu manggilnya ke orang tua apa. Apa ayah bunda, ya. Kamu bilang, doakan saya ya Mas, semoga berhasil. Jadi dengan begitu kamu nanti tenang. Terus minta juga doa restu pada Bapak Ibu Guru, adikmu yang biasanya kamu goda, itu juga begitu. Bentar ya, Putri haus. Nah, sekarang
Yang itu tadi adalah kiat sukses untuk sekarang adalah di samping kiat sukses ujian seperti yang saya sebutkan tadi, ada tips sukses saat pelaksanaan ujian. Yang pertama, tidurlah lebih cepat. Maksudnya begini, kalau kamu biasanya pada waktu hari-hari biasa sebelum ujian itu tidur jam 11, jam 12. Kalau waktu ujian jangan. Jam 8 paling sudah harus tidur. Karena apa? Biar besok pada waktu ada ulangan, kamu tinggal nggak ngantuk. Kalau kamu ngantuk otomatis nggak bisa konsen. Ya. Terus yang kedua, siapkan peralatan. Jadi selesai belajar, dimasukkan bukunya, peralatannya kamu siapkan. Setipnya, pulpennya, ya. Kalau yang pakai kacamatanya, pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan. Kalau kamu sudah ada di lokasi atau sudah ada di tempat sekolah, kamu sudah dalam keadaan stres karena, waduh, ini saya kok nggak bawa ini. Akhirnya kamu nanti kebulet, nggak bisa mengerjakan karena kamu sudah merasa apa yang ketinggalan itu kamu bingung, ya. Terus yang ketiga, bangun pagi hari. Bangun pagi hari, kalau bisa, ya. Sebelum berangkat, kamu kan habis sholat subuh, mandi, sholat subuh, sarapan, setelah itu pamit sama ayah ibu, minta doa restu supaya diberi kemudahan, kelancaran, ya. Yang keempat yaitu lakukan tiba di tempat ujian 30 menit sebelum ujian dilakukan. Supaya apa? Tidak bingung. Kemungkinan kalau tempatnya itu banyak, ya lokasinya itu banyak atau di sekolah, ya ini berkali-kali saya ingatkan dulu ya. Ini kalau pakai sistem biasa. Maksudnya itu tidak pakai sistem daring atau ya seperti ini, langsung Zoom gini. Kalau kamu datang ke sekolah, otomatis 30 menit. Ya, 30 menit sebelum sebelum ujian dimulai, kamu sudah harus di sekolah, siapkan peralatannya dan lain-lain. Dengan begitu kamu nanti akan tidak bingung, ya, juga enak. Stefania itu sama siapa? Sama adiknya itu. Stefania Astrid. Itu. Yang kelima, jangan lupa membaca doa. Ya. Sebelum berangkat membaca doa. Nanti di sekolah mau mengerjakan baca doa. Ya. Ya supaya diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Ya. Terus yang keenam, tulislah terlebih dahulu identitas. Jadi identitasmu kamu tulis dulu sebelum waktu itu diberikan untuk mengerjakan, kamu sudah menulis dulu. Yang ketujuh, tanamlah optimisme. Jadi rasa percaya diri, ya. Jadi kamu jangan, waduh gak iso rek aku soal iki angel-angel, ya opo iki mengerjakannya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kamu sudah seperti itu, bingung, ya. Oh, aku bisa. Ini mudah. Itu akan membawa kamu dampaknya pada dirimu itu enak gitu. Ya. Terus yang kedelapan, dahulukan menyelesaikan soal yang dianggap mudah, seperti apa yang tadi saya katakan, ya toh. Dititi'i yang mudah-mudah, nah tinggal nanti yang sulit belakangan. Yang kesembilan, kontrol waktu. Maksudnya kontrol waktu di sini, kamu sudah punya kira-kira, oh ya ini soalnya 40. Ini soalnya 40. Sedangkan waktunya berarti satu soalnya itu ada 40, misalnya, berarti waktu soal itu satu soal hanya 2 menit lebih sedikit, misalnya. Ya kamu harus cepat membacanya. Loh Bu, kalau membaca cepat saya nanti nggak bisa jawab. Ya, ini pengalaman saya waktu tes. Ya namanya enggak kamu tok yang ujian, seperti Putri pun juga ujian ya kalau mau
kenaikan pangkat atau mau apa itu istilahnya, ya pokok ya itulah kenaikan pangkat ya. Itu ada tes. Nah kalau tes itu kita juga harus ini, saya baca itu hanya gini aja, dari depan, belakang, tengah. Tapi konsen, apa maksudnya ini? Nah itu baru kita titik itu kalau kita mengalami kesulitan. Yang ke-10, periksa kembali. Periksa kembali kalau masih ada, kamu lihat masih ada waktu, periksa kembali. Nah, Bu nanti terus dihapus Bu kalau salah. Jangan terlalu cepat menghapus. Dibaca lagi. Kadang-kadang kalau kita membacanya dengan enak ya akhirnya juga akan bisa mengerjakan itu dengan baik. Tapi kalau kamu tergesa-gesa, kamu nggak membaca dulu langsung kamu kerjakan, itu nanti hasilnya kurang baik. Ibu apa enggak boleh seperti itu? Boleh, asalkan waktunya sudah mendesak dan itu kamu anggap kamu sudah enggak bisa. Sehingga tidak kosong. Tapi kamu juga harus tahu loh ya, ada pelajaran atau ada soal yang biasanya boleh dikerjakan semua, ada yang tidak. Bahkan kalau dikerjakan semua, nanti terakhir malah dikurangi nilainya. Jadi kamu harus lihat dulu, biasanya kan sudah dapat pengarahan dari Bapak Ibu Guru. Iya toh? Nah, yang ke-11, keluar dari ruang ujian dengan tenang. Maksudnya dengan tenangku begini. Kamu bukan berarti kalau keluar itu langsung istilahnya itu, waduh, gimana ya pekerjaan saya tadi itu betul semua atau enggak ya? Atau ada yang salah atau ada yang enggak ya? Sudah, enggak usah dipikir. Yang sudah ya sudah. Karena apa? Kalau kamu mikir yang pertama, nanti pelajaran yang berikutnya kamu nggak bisa mikir karena kamu sudah istilahnya sudah terpatri pada waktu soal yang pertama. Jadi kalau sudah selesai, ya sudah ditutup, doa lagi. Ya Allah, mungkin dapat nilai yang baik dan dapat sekolah sesuai yang saya inginkan. Ya, nah, ini sudah ada yang ngantuk ini loh. Mbak Vanessa ngantuk ini loh. Ya, saya kira hanya sekian. Semoga sukses, ya. Semoga sukses, selamat berjuang. Semuanya saja, jangan sampai ada yang sakit. Jaga kondisi badan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, dan tidur jangan terlalu malam. Jangan mengikuti istilahnya, saya masih pengen lihat film. Kamu senengnya film Korea ya? Anak-anak itu. Ya, nah, kalau sekarang jangan lihat dulu, nanti aja kalau sudah selesai. Ya, saya sudah selesai. Kalau kamu mau tanya, silakan mengenai apapun untuk kesuksesanmu. Saya tunggu. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Selamat berjuang. Yo. Nggak usah banyak-banyak, yang penting anak-anak. Iya. Kebanyakan keluar Mbak. Jenuh tak Mbak? Kalau ditutup ditinggal ya. Makasih Bu. Waalaikumsalam.
Hmm.